أنت الذي أشرقت في أفق العلا، أنت الذي أشرقت في أفق العلا، فما حوت بالأنوار كل ضلال، يا بدرتي يا بدرتي كل كمالي، ماذا يعاد ماذا يعبر عن علاك مقالي، وبك استنار الكون يا عالم الهدى، وبك استنار الكون يا عالم الهدى، بالنور والإنعام والإفضال، يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي، ماذا يعاب ماذا يعبر عن علاك مقالي، صلى عليك الله ربي دائما، صلى عليك الله ربي دائما، أبدا مع الإبكار والآصال، يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل
ظهر الدين والمؤيد بنور النبي أحمد ظهر الدين والمؤيد بنور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا السلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul di sekretariat Majelis Ta'lim Darul Anwar dalam rangka peringatan hari lahir Majelis Ta'lim Darul Anwar yang ke-1 3 Maret 2020. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga dengan salawat yang kita baca kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai protokol akan membacakan tertib acara pada peringatan hari lahir Majelis Ta'lim Darul Anwar yang pertama 3 Maret 2020. Adapun acara yang pertama pembukaan oleh protokol yaitu saya sendiri. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qari kita Abangda Datuk Munda Ramadan. Acara yang ketiga kata sambutan Ketua Umum Majelis Ta'lim Darul Anwar Abangda Hardiansyah Nasution SPDI. Acara yang keempat tausiah sekaligus doa. Acara yang kelima prosesi pemotongan nasi tumpeng. Acara yang keenam qasidah yang dibawakan oleh grup Madrasah Mustafa Al-Mansur. Khusus di sana ya. Udah siap. Sebelum itu yang saya hormati guru kita Al-Fadil Al-Ustaz Kiai Muhyiddin Masfur As-Sawani, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Darul Anwar Abangda Hardiansyah Nasution SPDI, yang kami hormati Grup Madrasah Mustafa Al-Mansur, dan yang saya sayangi santriwan santriwati, kawan-kawan seperjuangan yang sama-sama menggali ilmu di Majelis Ta'lim Darul Anwar ini. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita Abangda Datuk Munda Ramadan. Kepada Abangda kami persilakan. Nabi Muhammad. Tidak itu ngapa nanti kalau awal jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. للناس
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا عذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Abang Datuk Muda Ramadan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, kata sambutan Ketua Umum Majelis Ta'lim Darul Anwar yang akan disampaikan oleh Abangda Hardiansyah Nasution SPDI. Pada Abangda kami persilakan dan saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, talibin talibat, jamaah sekalian, pada peringatan harlah Majelis Taklim Darul Anwar yang pertama 3 Maret 2020 di Sekretariat Majelis Taklim Darul Anwar yang saya hormati. Pertama sekali yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita Abah Yai Muhyiddin Masyhur As-Saroni beserta seluruh keluarganya. Di sini alhamdulillah ada hadir Gus Akil, meskipun nampaknya Gus Fakih tidak datang, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari acara ini. Juga yang kami hormati segenap kepengurusan Majelis Taklim Darul Anwar yang alhamdulillah untuk sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk menyiapkan peringatan hari lahir Majelis Taklim Darul Anwar yang sederhana ini. Yang saya hormati juga tim Hadroh Mustafa Al-Maksum bin Khalid bin Walid. Ini anaknya Khalid bin Walid kan begitu. Nah, karena di lain tempat nanti bisa berubah nama bapaknya aja yang disebut. Ya, alhamdulillah dengan kehadiran kawan-kawan dari tim Hadroh, mudah-mudahan menambah berkah acara ini. Juga yang kami sayangi, juga yang kami hormati
kawan-kawan sekalian yang sama-sama belajar menuntut ilmu di Majelis Ta'lim Darul Anwar ini. Tentu sebagai kata sambutan, kami berterima kasih kepada seluruh jamaah yang berkontribusi untuk suksesnya acara ini. Tentu tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun sebagai ketua kepengurusan Majelis Ta'lim Darul Anwar, sebenarnya saya merasa tidak sebaik dan selayak kawan-kawan sekalian. Namun kenyataannya begini, saya diangkat menjadi ketua. Untuk itu saya berterima kasih dan juga mohon maaf dalam rangka setahun ini seandainya ada kekurangan dalam kepengurusan, mohon bukan cuma dimaafkan tapi dikoreksi. Karena kita ini harus ingat betul bahwa tujuan berdirinya Majelis Ta'lim ini bukan untuk pengurus. Makanya saya sama sekali meskipun dibilang ketua, saya nggak merasa ada apa-apanya di sini, sama seperti jamaah yang lain. Justru saya heran. Jadi iskal saya kalau ada kawan-kawan itu merasa bahwa ini pengurus kok nampaknya eksekutif kali, seolah-olah menguasai majelis sekali gitu. Dan merasa jamaah tidak memiliki majelis ini. Nah itu masalah. Ini majelis kita saat kawan-kawan duduk bersama dalam majelis ini, maka saat itu juga majelis itu Anda dari bagian dari majelis ini dan majelis ini bagian dari Anda. Jadi harus sama-sama kita perjuangkan. Terlebih di akhir-akhir ini kan kualitas keagamaan umat kan menurun. Kita kalau ditelisik dari pesantren, alhamdulillah saya pernah mengenyam pesantren, walaupun termasuk bandel juga di pesantren. Makanya, tapi itunya jangan ditiru ya, masuk pesantrennya boleh ditiru, tapi badannya jangan. Itu guru-guru saya masih ingat dulu dengan ketika belajar nahu, hafal jurmiah itu kalau nggak hafal litenal, pupak. Kalau sekarang udah masuk penjara tuh ya. Tapi alhamdulillah hafal. Guru-guru sempat cerita beliau alhamdulillah alumni Mustofawiyah Purba Baru itu termasuk sentralnya keagamaan Islam di Sumatera Utara. Beliau bercerita di masa beliau itu ada kawannya yang hafal Kawakibud Duriyah itu bolak-balik. Kitab Nahu Kawakibud Duriyah itu bolak-balik. Jadi orang baca dari depan gitu cepat, dia bisa balik juga dari belakang ke depan gitu bacanya. Jadi bagaimana? Apa sih? Oh iya. Iya benar. Jadi kita bisa melihat standarisasi keilmuan di daerah kita itu begini. Tapi ketika kita mendengarkan kisah-kisah dari guru-guru kita, ya itu lain lagi. Bahkan di atasnya beliau cerita kitab-kitab Alfiah itu dilombakan bolak-balik. Bukan cuma ada yang hafal bolak-balik, kitab Alfiah yang di atasnya kawal itu dilombakan bolak-balik. Jadi standarisasi keilmuannya benar lebih tinggi lagi. Makanya yang saya ingin sampaikan, kita perlu meningkatkan keilmuan. Lebih-lebih di era yang banyak paham simpang siur dengan
media sosial yang dapat menjangkau siapa saja, baik yang punya dasar atau yang tidak. Makanya perlu meningkatkannya supaya tetap pada jalur yang lurus. Karena umpama zaman sekarang itu seperti jalanan yang dipenuhi dengan kabut hitam, yang melihat itu bukan mata zahir lagi, tapi mata batin. Mata batin itulah ilmu. Makanya al-ilmu nurun nurullah yuhda lil aks. Itu ilmu itu cahaya. Jadi kalau cahaya berpikir, cahaya hati, cahayanya itu ilmu. Jadi ketika simpang siurnya berbagai pikiran, simpang siurnya berbagai pemahaman, yang meneranginya itu supaya kita lihat jalan yang jelas, tiada lain kecuali ilmu. Maka penting di akhir zaman ini meningkatkan kualitas keilmuan supaya tahu mana yang lurus, mana yang tidak. Karena sekarang ini kan semua mengatasnamakan agama, gerakan-gerakan agama, perjuangan-perjuangan agama, organisasi-organisasi agama, apalagi pemerintahan agama. Tapi apakah betul sesuai dengan agama? Wallahu a'lam. Kita lihat ISIS dengan embel-embel agama mendirikan negara, tapi faktanya masyarakat di dalamnya itu dibunuh, dibantai, ekonominya rusak, kehidupan sosialnya rusak. Tentu ini jauh dari tujuan-tujuan agama. Untuk itu perlu mendalami keilmuan agama. Meskipun saya pribadi belum dalam, tapi ini kan hal yang berbeda. Bukan karena gara-gara saya ini malas ngaji, terus saya harus bilang ya yang benar ya harus saya bilang benar. Yang meningkatkan keilmuan tentu benar, dan kita harus meningkatkan keilmuan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan Medan ini, Sumatera Utara ini menjadi termasuk jadi sumber-sumber kota-kotanya ilmu. Mudah-mudahan tempat-tempat pengajian ramai dihadiri ratusan, ribuan umat yang akan mendalami ilmu agama. Semakin dekat dengan ilmu agama, baik amalnya, baik ibadahnya, baik cintanya kepada Allah, baik cintanya kepada Rasulullah, baik imannya kepada Allah, baik imannya kepada Rasulullah, juga baik kepada akhlaknya kepada sesama manusia, sehingga baik kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kami sangat terbuka kalau ada saran-saran dari kawan-kawan untuk kemajuan Majelis Ta'lim Darul Anwar. Kita tahu pengajian di Medan itu sangat sulit perkembangannya. Kita sangat-sangat rindu menyaksikan ratusan ribuan umat yang mau mengaji. Mudah-mudahan tahun pertama ini akan menjadi batu loncatan kita lebih meningkat jamaahnya, kualitas keilmuannya, imannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bertambah jamaah yang mau menghadiri majlis-majlis surga, yaitu majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله وسلم عليه.
يا أيها النبي
kami ucapkan kepada Ketua Majelis Ta'lim Darul Anwar yang telah menyampaikan kata sambutan, dan kepada grup Hadrah Mustafa Al-Ma'sum yang telah menyanyikan satu qasidah untuk kita semua. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Kiai Muhyiddin Mashkur As-Sarani. Kepada Kiai Muhyiddin Mashkur As-Sarani kami perintahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin. Amma ba'du, para ustadz yang saya muliakan, bapak-bapak yang hadir di majelis ini, yang sudah berkeluarga ya. Ya. Hadirin wal hadirat, thalibin wat thalibat, anak-anak kami semua, khususnya tim Hadrah Mustafa ya Al-Ma'sum. Jangan salah sebut ya. Mustafa itu yang terpilih. Kalau Mustafa muka serem tapi pau. Ya. Ya. Mustafa gitu ya. Jadi kalau ilmu sorofnya itu memang asalnya ta, diganti dengan to. Dari kata Sofia, Sofia jernih. Kalau Mustafa terpilih, dipilih. Kalau Mustafa tadi lain. Ingat-ingat ya. Karena tahu diplesetkan orang sudah tahu dulu ya. Alhamdulillah, malam ini anak-anak kami aulad wal banat membuat satu acara yang disebut dengan istilah harla, hari ulang tahun Majelis Ta'lim Darul Anwar yang ke-1. Bukan satu digade kan? Satu. Ini ibaratnya masih jalan-jalan yang masih jalannya belum lancar, masih tertati-tati karena baru 1 tahun gitu. Mudah-mudahan sesuai dengan perkembangannya waktu, jalannya lancar dan bisa membuat inovasi-inovasi baru yang bisa membuat pengembangan untuk tanmiyatut ta'lim, mengembangkan pengajaran, wa tanmiyatut tarbiyah, dan mengembangkan pendidikan sekaligus supaya lebih banyak manfaatnya. Iya, agak kemari kamu siapa? Ya itu taruh di situ,
taruh agak jangan di tengah pintu ya. Nah, si Ustadz Rasid agak ke sana sedikit ya. Nah. Di dalam hidup ada 3 yang masa 3 ini merupakan masa yang bersejarah. Yang pertama, masa datang. Masa datang itu masa lahir. Makanya semuanya dicatat hari kelahiran itu. Membuat akte kelahiran di situ dicocokkan dengan hari kelahirannya. Enggak boleh suka-suka hati. Dibuat kelahirannya masih muda, rupanya orangnya udah tua gitu kan. Enggak cocok gitu. Disesuaikan dengan sekarang yang disebut catatan nikah atau buku nikah. Makanya kalau menikah pakai buku supaya disesuaikan untuk mengurus akte kelahiran. Para ulama-ulama dulu dicatat hari lahirnya oleh murid-muridnya. Sampai di dalam sejarah disebutkan yaumul maulud atau yaumul milad, yaumul wafat. Melahirnya tanggal sekian, wafatnya tanggal sekian gitu. Itu hari yang penting. Di nisan pun ditulis itu. Kalau ini namanya tomat misalnya ya. Lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian gitu. Makanya di sini merupakan hari yang diingat-ingat dan diperingati adalah hari datang, hari lahir. Dan jangan sampai nggak tahu hari lahirnya sendiri gitu ya. Ditanya kapan lahirmu, katanya ya tanggal 27 katanya kan gitu. Nggak percayalah tukang yang mau nyatet, kok katanya katanya kan. Ada surat-suratnya gitu. Nah, gitu. Bukan hanya sekedar diperingati, tetapi untuk sebagai pedoman hari memulai sudah sejauh mana perkembangannya, dan kemudian dievaluasi apa saja yang perlu dikembangkan dan apa saja yang perlu untuk dilihat kembali, ditinjau kembali gitu. Dan yang perlu ditertibkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa senang. Masa datang, masa senang. Masa senang itu masa pernikahan. Biasanya orang dalam pernikahan itu senang, walaupun ada hutangnya itu. Pokoknya pas waktu nikah itu hari Yaumus Surur ya, hari Al-Farah wa Surur, senang dan gembira gitu. Makanya kalau hari senang dan gembira, jangan kalau membaca Quran nyebut-nyebut hari kematian. Innalillahi. Pengantinnya khusyuk gitu. Itu dia ya. Kenapa bang? Ingat meninggal aku katanya. Ya. Jadi disesuaikan hari senang-senang itu ya. Itu diingat. Kecuali orang yang nikah mut'ah itu nggak ingat itu ya. Orang nikahnya pun entah berapa puluh kali gitu, itu nggak ingat ya. Kalau nikahnya punya sekali atau 2 kali karena kecelakaan dan sebagainya gitu, itu pasti diingat gitu ya.
Karena nanti biasanya istri mengingatkan, makan bang katanya gitu. Ini makan apa katanya gitu. Baru dipukul. Ini ingat katanya kan. Ini hari pernikahan gitu. Oh iya gitu. Oh ya. Terus diingat-ingat hari gembira gitu. Terus diajak makan keluar. Ya. Keluar maksudnya ya di restoran, bukan bontot gitu. Bontot sendiri-sendiri ya, bukan begitu. Ya. Itu masa senang ya. Jadi bagian keluarga itu harus bisa menyesuaikan gitu. Bagaimana senang sama masyarakat, senang sama keluarga, senang kemudian sama siapa saja yang perlu disenangkan gitu. Sebab menyenangkan orang itu merupakan satu pahala, tapi yang positif ya. Yang ketiga, masa pulang. Masa pulang itu masa meninggal. Itu diingat, terlebih-lebih orang besar, orang penting, orang berilmu. Itu diingat. Meninggalnya tanggal berapa, diingat langsung, dibikin acara ya. Hari Selasa misalnya ya. Tahu. Jadi ada masa datang, masa senang, masa pulang. Ini yang bersejarah, yang diingat di dalam hidup itu. Masa datang lahirnya pengajian atau majelis taklim, yang perlu diingat dalam satu riwayat hadis ada dijelaskan bahwa pilar dunia itu ada 4. Yang pertama biilmil ulama, ilmunya para ulama. Itu yang pertama. Jadi nomor 1 itu ilmunya para ulama. Kalau sudah ada ilmu dan sudah ada ulama, maka sejuk. Ada ilmu nggak ada ulama, ya nggak bisa, kemana itu ilmu, karena sudah diambili ilmunya oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Allah mengambil ilmu bukan langsung diambil dari dadanya gitu, bukan, diwafatkan gitu. Sekarang ulama ini tinggal sedikit di Medan. Yang tua masih tuan guru yang sering ngajar bahasa Melayu itu. Siapa? Iya, Abdul Halim itu nama nggak asli itu, nama aslinya Jawa itu. Itu orang Jawa itu kan? Iya Jawa itu. Abdul Halim kan Arab itu. Kayak nama saya itu Arab, ya. Cuma orang Jawa manggil jelek, Mukitin gitu kan. Nama saya ini namanya saja sedang naik di Malaysia. Siapa? Muhyiddin Nasir. Jadi apa itu? Perdana Menteri itu ya. Ya harus tahu perkembangan ya. Bukan Ardiansyah. Ya. Ini cuma nama saja ya. Di Malaysia sedang rame-ramenya Muhyiddin Nasir dia, menggantikan Mahathir Muhammad. Ulama adalah bertugas untuk bagaimana untuk menjadikan umat Islam itu menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Itu salah satu di antara visi misi ulama itu. Menghidupkan agama supaya umat Islam itu menjadi khairul ummah. Ulama adalah orang yang ahli di dalam bidang ilmu agama,
mengamalkannya dan mengajarkannya. Dan kalau di Jawa itu disebut kiai karena sudah dianggap sebagai panutan di masyarakat. Makanya ketika dipilih pilihan daripada tokoh-tokoh masyarakat, terus disebutkan ini orangnya, iki wae katanya kan. Iki wae itu kiai itu. Nah, yang seolah-olah seorang yang sudah mewakafkan dirinya untuk pengembangan agama itu. Maka yang penting bagaimana mendapatkan ilmunya ulama itu. Ulama itu ngarang kitab. Demi zaman dulu Imam Syafi'i ngarang kitab Imam Syafi'i ngarang kitab Ar-Risalah. Dikembangkan. Yang menulis banyak kitabnya Imam Syafi'i namanya Abu Bakar Al-Baqilani. Berkat Abu Bakar Al-Baqilani ini banyak Syafi'i ditulis muridnya itu. Jadi tidak langsung Imam Syafi'i mengembangkan karangannya, muridnya. Cuma sekarang kalau disuruh nuliskan karangan gurunya, bagus kerja gitu. Ya. Itu ya. Makanya kalau ada misalnya gurunya punya tulisan itu kalau di Jawa disuruh nulis dia senang kali itu. Karena dia sekaligus orang belum tahu, dia sudah tahu. Sudah tahu tulisan itu gitu. Mana tahu Ustadz Ardi ada karangannya misalnya kan. Ya. Si Madan suruh nulis. Mumpung belum banyak tugas. Tapi jangan dirubah-rubah ya. Nah, yang terpercaya gitu. Maka turun sampai Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab banyak sekali. Kitab Majmu', bukan Majmu' Syarif ya. Majmu' Syarah Muhadzab itu. Kitab hadis apa namanya? Al-Adhkarun Nawawiyah. Ada Riyadhus Shalihin ya. Yang belum pernah mungkin kamu belajar sampai khatam. Ya. Kalau belajar sedikit-sedikit mungkin lah. Saya udah pernah khatam itu, masih muda-muda. Makanya mumpung masih muda, terutama belum nikah nih. Ya. Itu yang dituntut. Sambil kuliah harus ngaji. Karena kuliah itu kan untuk mendapatkan apa namanya? Gelar ya. Gelaran. Gitu. Ya. Kalau untuk mendapatkan ilmu nggak dapat. Ini yang kuliah banyak di sini ya. Sini yang Islam cuma satu, Muslim. Ya, namanya Muslim, Ustadz Muslim ya. Dulu kuliah, salah satu di antara dosennya itu saya, Wak dosen. Ya dia tetap ngaji karena nggak dapat nyicipit aja gitu. Baru 4 kali pertemuan tugas gitu. Ya. Presentase habis lah udah. Tiap hari presentase 3 orang. Itu aja. Iya kayak gitu. Iya. Saya yang paling malas presentasi ini buang-buang waktu gitu. Saya ajar aja lah. Nanti buat tugas sekali aja saya bilang gitu. Yang lain aja lah yang lomba-lomba kayak gitu karena memang itu enak. Dosennya nggak pala kali mengajar, nggak pala kali mutola'ah. Ya, kalau yang mau merokok-rokok tinggal merokok-rokok aja itu. Nanti tinggal menyalah-nyalahkan yang memang bisa disalahkan. Gitu. Jadi
Kalau kita mau tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang perkembangan pendidikan, ya tengok yang masih ngaji banyak apa enggak. Kalau yang pendidikan nasional ini udah boleh katakan enggak ada itu hasilnya. Pendidikan nasional, siapa yang lulusan dari pendidikan nasional yang hebat? Perlu dikasih tanda tanya. Apalagi yang pendidikan itu yang ada cuma TK. Karena diajarkan disuruh praktek, diajarkan itu praktek. Allahumma barik lana, itu yang paling kamu ingatkan. Ya, karena ini doa makan itu. Itu. Doa makan baru bunyi kan. Nah, coba kamu mahasiswa di situ kayak gitu. Makanya SD, SMP, SMA itu sampai ke selanjutnya itu namanya transfer ilmu saja. Dan itu sedapatnya saja. Makanya yang kuliah baru pertama-tama menganggap bahwa nanti kuliah ini aku jadi orang paten. Tak ada itu ya. Nanti tertipu ketika sudah kuliah. Ya mau kayak gini aja kuliah itu gitu. Pertama-tama semester pertama nggak tahu dibeli buku macam-macam. Ya. Ini materi pokoknya bukunya ini katanya kan. Filsafat ini gitu. Rupanya ada yang pintar nggak beli. Yang beli itu dipinjam sebentar fotokopi yang dia. Karena satu buku itu paling 3 lembar 4 lembar gitu aja gitu. Semester pertama habis duit untuk beli buku katanya kan. Gitu. Kelenger juga dia beli buku ya. Uangnya pas-pasan. Akhirnya semester kedua nyari kawan-kawannya, ada yang mau beli buku ini gitu kan. Tiba-tiba dosennya lain. Udah nggak laku lah. Apalagi dosen yang membuat diktat sendiri. Kalau nggak dibeli katanya, aku nggak tanggung jawab nilaimu ya katanya gitu. Gitu. Akhirnya belilah, Pak Ayah ini katanya kan gitu. Gitu. Jadi ilmu ini kalau mau ditengok 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kalau yang ngaji banyak berarti perkembangan agama itu masih bagus. Kalau pendidikan yang di sekolah ini nggak bisa dianggarkan, nggak bisa. Ya. Itu pun yang membuat mundurnya agama. Ya Quran hadis disatukan. Quran sendiri sebenarnya, hadis sendiri ditulis. Quran hadis gitu aja. Apa nggak jadi mundur gitu? Nah. Kalau yang dapat tender mengarang buku itu Wahabi, udahlah. Sebab itu tender. Nanti ganti menteri, kawannya itu agak dekat misalnya, Wahabi, ya udah banyak yang diganti. Kawannya PKS, ya kalau memberikan penyampaiannya misalnya akan memberikan tausiah, itu ciri-ciri PKS itu. Ya. Kalau selain PKS itu mau idhoh hasanah gitu. Ya. Kalau bilang tausiah itu yang mengembangkan itu PKS. Kalau kamu PKS ya nggak apa-apa. Tausiah itu sama sebenarnya. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat itu udah mau mati. Itu ya. Itu. Nanti misalnya Profesor Fadil akan memberikan wasiat katanya kan. Jangan mau. Ini aku sebentar lagi mati nih gitu. Tolong diganti. Jangan wasiat katanya kan gitu. Tausiah gitu misalnya. Kebaikan keluarga pada masa akan yang datang, 30 tahun yang akan datang, bisa ditengok masih banyak yang ngaji apa enggak. Sehingga kalau banyak ngaji, itu mengenai kebaikan keluarga dalam rumah tangga itu masih banyak baik. Kalau udah enggak ngaji, ya udahlah. Pendidikan, perkembangan keagamaan,
Bahkan untuk mendapatkan kemudahan kerja itu juga dari ngaji. Kalau misalnya udah pandai lah, itu diberikan kemudahan Allah Ta'ala. Hanya tadi dalilnya al ilmu nurun, ilmu sekarang udah banyak menurun. Ya, yang ngaji menurun ini ya, itu. Jadi itu bisa ditengok sekarang perkembangannya. Kalau misalnya yang alim ilmu nahwu sekarang, yang alim ada apa enggak? Nah, kalau enggak ada berarti makin enggak ada. Di Tanjung Merawa siapa yang bertanggung jawab? Kalau enggak ada dosa semua orang Tanjung Merawa itu. Kalau enggak ada yang tahu nahwu. Makanya Ustadz Muslim itu rumahnya Tanjung Merawa, Citi. Gitu. Itu karena dia menanggung jawabi orang Tanjung Merawa itu datang ngaji dia. Selain ada kepentingan sendiri, kepingin jadi orang pintar. Jadi ini yang perlu diingat-ingat. Kalau mau kemajuan kita sendiri dan untuk memajukan masyarakat, mengaji. Karena di situ adalah berarti mempelajari ilmunya ulama. Maka ulama itu yang bisa baca kitab. Karena mau menyampaikan ilmunya ulama. Kalau nggak bisa baca kitab, belum bisa dipanggil ulama. Kalau label saja, misalnya majelis ulama gitu, itu belum tentu. Malah kalau kita tanya masuk situ, ini yang ulama yang mana gitu. Gitu. Jadi untuk bisa membaca kitab ini perlu latihan khusus. Sungguh-sungguh dan latihan khusus. Yang kedua biadlil umaro, adilnya para pemimpin. Jadi para pemerintah yang memegang pemerintahan ini harus adil. Pemerintah harus ada, tidak boleh dilawan kecuali dengan cara-cara konstitusional, dan harus adil dalam arti yang bahasa yang mudah. Kalau dititipi jangan dikurangi, jangan dilebihi. Itu bahasa yang mudah. Jadi kalau misalnya Kepling adil, camat adil, kepala desa adil, kemudian bupati adil, gubernur adil, sampai presiden adil, itu sejahtera. Kalau tidak, zalim semua. Kalau sudah sejahtera adil itu, dunia itu menjadi tegak, tenang gitu. Kalau tidak adil banyak permasalahan, tiap hari demon. Itu karena tidak keadilan. Kadang-kadang yang mau keluar dari Indonesia karena merasa itu didolimi gitu dan sebagainya ya. Sehingga kalau diingat-ingat masalah hukum dari Soeharto sampai sekarang itu belum ada naiknya masalah hukum, turun aja dari masalah Soeharto. Yang keempat, yang ketiga ini yang penting, wasahawatul aghniya. Tegaknya agama itu dengan dermawannya, sifat sakhoknya orang-orang yang punya. Maka orang-orang yang punya itu diperlukan. Kalau zaman sahabat ada Sayyidina Utsman. Kalau sekarang orang-orang kaya itu harus ada yang mau menyumbangkan untuk kepentingan agama. Makanya kemajuan majelis taklim ini juga nunggu sakhawatul a'dha. Sifat sakhoknya anggotanya gitu ya. Kalau tidak ada sakhoknya, sakhok itu suka memberi. Kalau ada infak sudah disiapkan dari rumah. Tapi kalau di jalan ada es jangan dibelikan. Ya. Nabi itu pernah manggil sahabat-sahabat pidato, khutbah gitu. Supaya sahabat-sahabat itu mementingkan sedekah. Diam aja, hari itu tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang sedekah. Maksudnya mau mengumpulkan untuk sesuatu kepentingan.
Kemudian mukanya Nabi seperti nggak senang gitu. Ini sahabat dikasih tahu kok diem aja gitu. Tiba-tiba ada orang yang bawa uang 1 kantong dinar, terus Nabi nampak senang gitu. Nah, orang yang pertama kali itu kemudian diikuti, itu pahalanya lebih banyak. Tiap pagi itu ada orang yang mendoakan, yang orang tukang sakhok itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang malaikat itu mendoakan, ya Allah, orang yang memberi, orang yang infak, orang yang nyumbang itu berikan gantinya. Makanya kalau dapat misalnya gajian ya, enggak dikasih-kasih ya masalah, nanti di dalam pekerjaannya itu ada masalah gitu ya, dikasih bagian sumbangan itu. Menyumbangkan majelis taklim itu lebih tinggi daripada yang lain-lain, karena itu adalah ihya'uddin, meninggikan agama. Makanya malaikat yang satu ini doanya ngeri, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang mumsik, yang dekukut, pelit sampai keluar negeri terkenal pelitnya misalnya, jadikanlah hartanya itu kehancuran. Dan doa malaikat itu dikabulkan Allah Ta'ala. Sebab malaikat itu maksum seperti Mustafa. Maksum ya. Maksum itu dijaga dari maksiat. Maksiat itu mamaknya si Dayat. Ya. Ya. Dijaga gitu ya. Malaikat itu doanya dikabulkan. Makanya orang yang dekukut, bahil, pelit sampai terkenal pelitnya itu keluar negeri, itu diberikan banyak musibah. Doa malaikat ini dikabulkan, bukan macam doa kita kadang-kadang asal-asalan, panjang kali dilagu-lagukan, lagu Tanjung Bali gitu ya. Besalahan semua pula itu. Ya. Ada yang pendek kali. Ya Allah, doa saya seperti doa saya semalam gitu kan. Ya, udah langsung kok cepet kali udah. Ya semalam udah baca panjang kok katanya kan. Malaikat kan tahu itu katanya kan. Ya, dikasih idem gitu aja ya. Itu doa kurang ajar itu. Malaikat pun seandainya kamu cakap, ini anak kurang ajar ini katanya kan gitu. Ya. Yang terakhir wa doaul fuqara, doanya orang-orang yang fakir dalam arti yang butuh kepada Allah, bukan butuh kepada yang lain gitu ya. Jadi doa itu penting, makanya singkatannya duit. Duit itu perlu. Doa, usaha, ikhlas, tawakal. Doa sesudah usaha, kemudian ikhlas lillahi ta'ala, serahkan diri kepada Allah. Kalau tidak berhasil berarti kamu harus yakin bahwa Allah itulah yang terbaik pemberiannya. Ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau misalnya melamar belum diterima, ya udahlah, alaihissallahu biahkamil hakimin gitu ya. Inilah yang terbaik buat saya gitu ya. Jangan sampai terus nyanyi-nyanyi, sampai naik kereta nyanyi-nyanyi ya. Nah itu misalnya. Ya misalnya ya. Itu. Jadi itu yang dimaksudkan fuqara, hanya butuh kepada Allah, bukan butuh kepada yang lain. Ya. Bukan yang fakir harta gitu, bukan ya. Itu saja pesan-pesannya, supaya intinya tadi 2 hal yang penting. Yang pertama, ngaji sungguh-sungguh, karena itu bukan hanya untuk kamu ukurannya, ukuran masa yang datang kamu juga masyarakat. Dan kemudian sakho, diurus infaknya itu. Imam Nawawi itu kalau mau ngaji membawa infak dan berdoa supaya tidak tahu kejelekan gurunya gitu. Makanya jadi orang alim yang luar biasa. Kalau kamu kan oh ya lupa gitu. Gitu.
Udah berdoa ya? Iya. Oh, tumpeng dimatikan. Iya, iya udah beli. Apa? Bagaimana caranya? Doa dulu. Oh iyalah, doa dulu biar enggak lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqna fahma. Allahumma aftah lana futuhan arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma rizqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adana wa iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Al-Fadhil Al-Ustaz Kiai Muhammad Mashkur As-Sarani yang telah memberikan mawaidhah hasanah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi pelajaran untuk kita semua dan menambah perbendaharaan ilmu kita bersama. Kita masuk kepada acara selanjutnya. Posisi pemotongan nasi tumpeng dalam rangka tasyakuran hari lahir Majelis Ta'lim Darul Anwar yang ke-1 3 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh Ketua Majelis Ta'lim Darul Anwar Abangda Ardian Syah Nasution SPDI. Kami pintakan kepada tim Hadroh untuk menyanyikan qasidah Ya Khairul Maulud. Enggak apa? Yang apa? Kamu yang bawa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ya khairu
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Dari hadapan kita semua agar kita nikmati dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.